Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiqi wal hidayah wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyyah. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Yang saya hormati pemateri kita pada sore hari ini, yaitu dengan Bapak Ustadz Mukhlisin Turkam, LC, selaku Humas DPW ABI Jawa Tengah. Kepada yang terhormat Kepala Pusat Studi Aswaja, kepada yang terhormat Koordinator Gus Durian, kepada yang terhormat Keluarga Besar ABI Jepara, kepada yang terhormat Ketua Komisariat PMII Unisnu Jepara, kepada yang terhormat Presiden BEM Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, serta tak terketinggalan pula semua teman-teman yang berbahagia. Perkenankanlah dalam suasana yang cerah pada sore hari ini, marilah kita bersama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sampai detik ini kita semua masih diberi curahan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara diskusi pada sore hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya hingga yaumul qiyamah. Teman-teman semua yang berbahagia, dalam kesempatan sore hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk menemani jalannya diskusi dengan teman-teman semua pada sore hari ini. Dengan tema, pasti semua sudah tahu kan ya tema yang akan kita bahas pada kali ini tentang apa? Yaitu dengan tema bedah buku pendidikan multikultural di pesantren Syiah. Karena waktunya ini sudah sore juga ya, jadi saya tidak mau panjang lebar lagi. Langsung saja kita ke pembahasan bedah buku kita pada sore hari ini yang bertema pendidikan multikultural di pesantren Syiah, kepada ketiga pemateri kita yang sangat luar biasa ini. Beri tepuk tangannya terlebih dahulu dong. Dengan pemateri pertama kita, yaitu ada Bapak Ustadz Mukhlisin Turkam. Yang kedua ada Bapak Fuad Fahmi Latif, MPD. Dan yang ketiga dengan Bapak Ahmad Saifuddin, SPDI MPDI, selaku dosen Unisnu Jepara. Dan juga penulis buku ini, nggih Pak. Oke, langsung saja ke pembahasan materi kita, yaitu dengan materi pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Mukhlisin Turkam. Monggo saya persilahkan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi antikni bil huda wa alhimni at-taqwa. Yang saya hormati teman-teman semua, terutama guru saya. Beliau adalah guru saya, termasuk Pak Fatkhur nggak hadir ya. Beliau juga guru saya dalam kehidupan. Terus Kiai Fuad, beliau juga kita banyak mengambil dari beliau, sehingga kita anggap juga sebagai guru saya. Dan teman-teman mahasiswa, para sepuh bin sepuh yang saya hormati, satu kebanggaan yang patut saya ucapkan terima kasih kepada Pak Saifuddin, sekaligus teman-teman di kampus Unisnu, yang pada sore hari ini saya bisa bukan hanya berkumpul, tapi membedah buku karya yang luar biasa, yang menurut saya ini ketika saya ditelepon sama Ustadz Ali untuk mewakili teman-teman Syiah untuk membedah buku ini, saya kemudian bertanya, apakah layak saya untuk membedah buku yang menurut saya ini hasil kajian yang tidak biasa, hasil kajian yang betul-betul
bersumber dari sumber-sumber otentik, datang dari tempat sumber asli, baik itu dari ulama-ulama Syiah, juga dari ulama-ulama Sunni di wilayah sekitar penelitian. Sehingga buku ini setelah saya baca hampir semuanya, walaupun tidak detail, tapi ada beberapa poin yang saya baca betul-betul saya ulangi karena menurut saya ada poin-poin yang mau disampaikan oleh kedua penulis itu yang perlu disampaikan kepada teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di sini. Oleh karena itu ada 3 atau 4 pokok ya perspektif ketika saya membaca buku ini yang perlu diketahui oleh teman-teman kuliah, teman-teman mahasiswa terutama, karena kita berharap kalian yang masih berjibaku dengan wacana-wacana, berjibaku dengan intelektual, maka membaca buku ini akan membuka wacana-wacana, ruang-ruang yang luar biasa berkaitan dengan bagaimana kita hidup berdampingan dengan komunitas, bukan hanya antar mazhab, tapi antar umat beragama. Karena itu disinilah nilai pentingnya dari buku ini, hasil penelitian ini yang saya simpulkan menjadi 4 bagian. Yang pertama bahwa saya tidak akan mengomentari cover, saya tidak akan mengomentari ini Pak Yaya. Kalau di beberapa kita merujuk yang namanya bedah buku itu, salah satu poin yang mau disampaikan itu adalah cover. Gramatikal mungkin ada sedikit nanti catatan, tapi cover biarlah ini sesuai dengan apa yang menjadi keinginan beliau karena ada maknanya di situ. Yang penting nanti beliau menjelaskan. Misalnya tangan di ini seperti apa, mungkin beliau akan menjelaskan. Yang pertama, memang banyak beberapa jurnal-jurnal ya, makalah-makalah yang berkaitan dengan tema ini ya, kultur budaya, bagaimana membangun kerukunan umat beragama itu. Minimal saya baca itu 3 jurnal atau 3 tulisan. Yang saya cantumkan di sini ada 2. Dan ada beberapa poin-poin kesamaan ya yang ditulis oleh beliau dengan jurnal-jurnal yang lain. Misalnya ditulis oleh saudara Sulaiman, beliau pada tahun 2017 menulis sebuah jurnal, dimasukkan ke dalam jurnal kampus di sana. Kemudian saya baca. Judulnya Relasi Sunni Syiah, Refleksi Kerukunan Umat Beragama di Bangsri, Kabupaten Jepara. Ini terbit pada tahun 2017. Ada beberapa poin yang disampaikan berkenaan dengan terutama kultur, berbicara tentang kultur. Ada kesamaannya di sini. Kemudian ada kajian juga yang ditulis oleh Eva Ida Amalia dari Universitas Atian di Kudus, yang punya judul Harmoni di Banjaran. Di Banjaran itu daerah kita, Banjaran Bangsri, Interaksi Sunni Syiah. Ini menarik. Ini juga ada kemiripan di dalam metodologi dengan yang ditulis oleh beliau, yang diteliti oleh beliau. Tapi yang ditulis, ada kelebihan yang ditulis oleh beliau itu. Pertama, beliau bukan hanya datang kepada tempat-tempat orang-orang Syiah atau tokoh-tokoh Syiah, tapi beliau juga datang mewawancarai tokoh-tokoh Sunni. Misalnya kalau di Candi itu beliau di halaman berapa saya lupa, tapi beliau wawancara dengan Habib Husin Al-Kaf. Di situ juga dijelaskan Al-Kaf ya. Bin Yahya, Habib Husin bin Yahya. Itu juga tidak ada di dalam penelitian-penelitian atau kajian-kajian sebelumnya. Artinya buku ini menimbang dari 2 sisi. Dari sisi sunnah dan dari sisi Syiah yang masing-masing merujuk pada otoritas dan pakarnya di wilayah tersebut. Misalnya kalau beliau merujuk ke orang Syiah, Ustadz Megdad, beliau wawancari, kemudian Ustadz Alam, beliau ada narasumber, kemudian Ustadz Ali juga narasumber, dan beberapa orang yang tidak mungkin saya sebutkan. Tapi intinya adalah ini komparatif yang betul-betul seimbang. Tidak hanya melihat pada satu sisi ini Sunni, kemudian ini atau ini hanya Syi'i saja.
Ada perbandingan sehingga apa? Pembaca di buku ini diajak untuk berpikir, ini loh apa yang diungkapkan mengenai kerukunan umat beragama, perbedaan-perbedaan segala macam menurut versi Sunni dan menurut versi Syi'i. Ini satu kelebihan dari pola pandang yang saya bisa tangkap dari catatan atau tulisan yang dijadikan sebagai buku oleh beliau. Kemudian yang kedua, perspektif yang kedua adalah ini sebenarnya berbicara tentang objektivitas. Ketika kita berbicara, membaca satu artikel atau apapun, kadang-kadang kita membaca tulisan itu kita bisa melihat bahwa penulis juga melakukan justifikasi di dalamnya. Di buku ini, beliau tidak melakukan justifikasi. Beliau serahkan kepada pembaca. Anda yang bisa memberikan pandangan tentang buku ini. Oleh karena itu di halaman pertama di Prakata itu juga beliau sudah wanti-wanti hati-hati dengan objektivitas. Karena apa? Kebanyakan daripada peneliti atau penulis buku itu ketika menulis berbagai hal, subjek apapun, kadang-kadang dia tidak melihat sisi yang lain, tapi dari sisi subjektivitas. Inilah yang kadang-kadang bukan hanya berbicara masalah kerukunan umat beragama, dalam masalah politik, dalam masalah apapun, kadang-kadang kita melibatkan keinginan kita, bukan berdasarkan fakta dan data yang dilihat, sehingga yang kita inginkan tentu berbeda dengan kenyataan. Di buku ini, satu subjektivitas perspektif yang menjadi pegangan kita adalah bahwa beliau benar-benar memaparkan kejujuran, tidak ada keterpihakan apapun, dan betul-betul menyerahkan ini kepada pembaca. Karena itu teman-teman, kalian sebagai mahasiswa, mahasiswi harus punya. Kalau tidak beli, kalau tidak ada uang, hadiah Pak ya. Nah, nanti kan dikasih hadiah katanya. Hadiah. Baca itu. Kemudian dari perspektif yang ketiga adalah, dan ini menurut saya yang jauh lebih penting. Dan ini kita berharap perspektif pandangan saya ini, yang ketiga ini bisa disampaikan dan dijadikan sebagai gerakan dari teman-teman di mahasiswa, yaitu semangat membangun dan membumikan kerukunan umat beragama. Beliau ini menulis buku ini, jangan dikira ini tidak ada tantangan yang dihadapi oleh beliau. Kesesatan itu sudah disematkan kepada beliau berdua. Karena kita sering berdiskusi dengan beliau. Duduknya beliau, Kiai Fuad antum kalau jenengan tanya, pasti itu. Ada omongan-omongan yang sifatnya iki kowe engko dadi wong Syiah lho, Anda sesat. Ini sudah terjadi. Nah, jangan pernah melihat buku yang ditulis oleh beliau ini kemudian ini buku biasa. Karena apa? Tantangan yang dihadapi oleh penulis buku ini tidak biasa. Nah, teman-teman, ini jangan biarkan ini Pak Fuad sendiri, Pak Saifuddin sendiri atau Pak Fathur Rahman sendiri. Tidak boleh seperti itu. Kita punya tanggung jawab sebagai manusia intelektual yang punya kemampuan, apalagi kita di kampus, bagaimana kita ikut bersama-sama dengan wacana dan gagasan yang ditulis oleh beliau dalam bentuk buku. Karena itu penting teman-teman mahasiswa nanti ini membaca buku ini. Kenapa? Konsistensi dan bagaimana cara membumikan kerukunan umat beragama di tengah persoalan-persoalan yang begitu rumit. Ini salah satu poin yang menurut saya penting yang harus ini ditularkan kepada generasi-generasi kalian-kalian ini yang saat ini tengah berada di tengah samudera keilmuan. Jadi tidak cukup hanya sekedar saya cukup di bidang pendidikan agama. Tidak, ini juga menjadi bagian daripada tanggung jawab sebagai tokoh dan para pemikir di tengah masyarakat ini. Jadi jangan biarkan Pak Saifuddin dan sama Pak Fathur berdiri sendiri, kemudian dihantam dari berbagai sisi fitnahan-fitnahan. Jadi harus dijaga, kalau perlu dikloning. Jadikan jenengan kalian semua ini jadi kloningannya beliau. Sehingga apa?
Sehingga apa? Pak Saifuddin banyak, Pak Fatur Rahman banyak, tidak menanggung beban ini sendirian. Ini juga nasihat ini juga kepada saya dan teman-teman di Syiah juga, ini juga punya tanggung jawab yang sama. Kemudian yang terakhir, perspektif dari bacaan buku yang saya baca ini adalah bahwa beliau konsisten, kemudian di halaman, kalau tidak salah di halaman 168, beliau mencoba menepis isu-isu yang berkeliaran di tengah masyarakat kita terkait dengan mazhab Sunnah Syiah, benturan Sunnah Syiah dan segala macam. Beliau menepis dengan berbagai analisa sejarah Rasulullah, kemudian sahabat, tabi'in dan segala macam, sampai beliau juga mengutip sejarah bagaimana Sayyidina Husain dan segala macam. Ini murni politik, bukan ideologis. Jadi catatan beliau berani mengungkapkan kalimat isu-isu yang sifatnya ideologis sejak awal, beliau tepis di dalam pandangan, dan itu dituangkan dalam buku ini berdasarkan runutan sejarah dari teori 5 teori yang beliau sampaikan di mukadimah sejak awal. Ini bukan kesimpulan yang sederhana. Kenapa? Ini berhadapan dengan kesimpulan mainstream, kesimpulan yang sekarang ini berada di tengah masyarakat kita, bahwa ini adalah ideologis. Tidak ada. Nah, nanti penjelasannya mungkin saya berharap teman-teman mahasiswa ini nanti kemudian bertanya. Kalau perlu pertanyaan itu menusuk dan tajam, terutama ke penulis ya, terutama penulis. Supaya apa? Akar permasalahan yang tertuang di dalam ini keluar, sehingga kita bisa mengambil apakah saya akan bersama ini atau tidak. Jadi akan jelas nanti. Minimal beliau ingin mengatakan bahwa ketika tepis ideologis tadi itu ditepis, yang di sana adalah kepentingan-kepentingan politis dan segala macam, bahwa kita punya sesuatu yang bisa kita pegang, bahwa kita ini punya yang namanya Islam sebagai panutan. Karena itu beliau di kesimpulan di halaman sebelum epilog, beliau mengatakan ada kesamaan banyak di antara Sunnah dan Syiah. Beliau mengatakan amaliyah, kalau saya membagi dua, kesamaan dari sisi amaliyah dan kesamaan dari sisi sosial masyarakat. Ini juga disinggung di dalam kesimpulan beliau. Pertama, sisi amaliyah itu apa? Ada kesamaan-kesamaan, tahlilan, manakiban, kemudian tawasulan. Ini sama. Ini kesamaan yang secara ideologis, muaranya dari ideologis, tapi ini kesamaan yang tidak bisa dipungkiri. Nah, kesamaan sosial masyarakat adalah bahwa kita baik Sunni, baik Syi'i, sama-sama ingin menjaga Republik Indonesia ini, NKRI. Sehingga apa? Yang menarik, sehingga apa? Tepisan-tepisan tentang adanya persepsi ideologis tadi, yang murni ini adalah politis, itu betul-betul kita bisa jadikan sebagai gambaran bagi kita ini sebenarnya satu. Apalagi kita kalau merujuk kepada yang pertama, pada Islam, kapan sih mazhab itu muncul? Zaman Rasulullah tidak ada namanya Sunnah Syiah. Nah, ya kan? Zaman sahabat juga tidak ada Sunnah Syiah. Tabi'in tidak ada Sunnah Syiah. Bahkan di dalam perang Karbala, di buku ini disebutkan 168, peristiwa Karbala, bagaimana Sayyidina Husain kemudian dicincang, belum menggunakan kalimat dipotong-potong ya di sini. Beliau menggunakan tapi mengutip dari pernyataan satu peneliti. Itu sebenarnya tidak ada yang namanya ini Sunnah Syiah. Imam Husain Syiah, kemudian yang Muawiyah itu Sunni, tidak ada. Artinya zaman itu masih konflik, bukan konflik agama, bukan konflik ideologis, tapi betul-betul ada kepentingan lain di balik ini. Yang ini ada tugas kalian sebagai para mahasiswa dan mahasiswi ini, ada apa di balik ini? Dan ini diutarakan oleh beliau, sejarah tidak boleh kemudian dimasukkan dalam arsip, harus dibaca, harus dilihat dengan objektif. Ini beliau yang menyampaikan di halaman, saya lupa itu Pak ya. Ini berarti tantangan kepada kalian-kalian yang
yang hidupnya hari-harinya dihabiskan untuk melakukan penelitian-penelitian, waktunya dia dihabiskan untuk sebuah penelitian di laboratorium. Jadi kita berharap dari Unisnu ini, yang saya hari ini berada di sini dan saya bangga berada di tengah-tengah kalian, kelak akan muncul peneliti-peneliti yang luar biasa, dan ini harus dimulai bahwa hari-hari kita harus kita isi dengan menghabiskan waktu di kampus di universitas di penelitian-penelitian, kemudian di perpustakaan-perpustakaan untuk mengkaji berbagai hal termasuk gagasan besar yang dituangkan oleh kedua penulis di dalam buku ini. Mungkin itu, lain-lainnya ada beberapa catatan, tapi saya berharap teman-teman bertanya nanti, mudah-mudahan kita juga punya ikhwan syia, kalau saya nanti misalnya tidak bisa menjawab, ada ustadz-ustadz yang lain yang bisa melengkapi. Mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangannya terlebih dahulu. Tapi di Gus Durian itu ada itu ya, khasnya sendiri ketika ngasih power kepada sesuatu yang sangat luar biasa. Gimana, Mbak? Mbak Wahyuni? Ya, bagus. Iya. Benar sekali, Pak. Jadi di Gus Durian itu kalau kita mau ngasih apresiasi itu ada slogannya yaitu 1, 2, 3, whoosh gitu. Bisa semua ya, bisa semua ya. Oke. Kita beri power dulu kepada narasumber pertama kita. Contoh. Power whoosh. 1, 2, 3, whoosh. Oke. Bisa dimulai ya. 1, 2, 3. Power whoosh. 1, 2, 3. Whoosh. Oke, terima kasih. Jadi seperti itu tadi penjelasan dari narasumber pertama kita, Bapak Ustadz Mukhlisin Turkam LC, yang sudah menyampaikan beberapa pengertian sih, apa yang ada dalam buku tersebut gitu. Nah, untuk selanjutnya nanti akan lebih dijelaskan lagi oleh Bapak Fuad Fahmi Latif. Oke. Pripun Pak Om? Kalau Om nanti nggak sopan, Pak. Bapak Fuad Fahmi Latif, monggo saya persilahkan. Cek. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada moderator yang memberikan waktu untuk saya, memberikan tanggapan, respon, atau menambahi dari session pada kesempatan hari ini. Jadi sebenarnya ini tidak model pembedahan terus kemudian ada panelis. Akan tetapi di sini kita lebih memberikan tambahan atau gambaran yang lebih luas lagi lah tentang buku yang telah ditulis oleh Pak Saifuddin. Karena ketika kok dibedah kemudian di paneliskan, artinya kan tadi Pak Saifuddin dulu gitu ya. Jadi di sini kita ini akan lebih memberikan warna yang lebih banyak saja terkait tentang apa yang ditulis oleh Pak Saifuddin. Untuk session ini saya kepengen ngomong saya bagi menjadi 3. Jadi yang pertama saya akan paling tidak menganalisis tentang buku ini, yang kedua tentang relasi antar kelompok yang sudah dibangun dari dulu sampai sekarang dan melibatkan banyak-banyak kelompok multikultural, dan itu erat kaitannya dengan buku yang juga ditulis. Dan yang ketiga ini kaitannya dengan mental model yang kita pahami. Jadi ada 3 bagian itu saja yang kita akan sentil, kira-kira begitu. Yang pertama tentang pendidikan multikultural di pesantren Syiah, kita sudah dari dulu memang menjadi bagian dari relasi yang sering dijadikan objek
maupun subjek dalam penelitian. Jadi kita di Gus Durian, Pak Saifuddin secara personal maupun kelembagaan itu melakukan kajian analisis tentang pendidikan multikultural di pesantren Syiah. Dan kebetulan juga teman-teman ABI, Ahlul Bait Indonesia, teman-teman Syiah yang kita sudah dari dulu juga berkawan lama, itu memberikan pandangan lain, terutama bagi kita yang sering berinteraksi. Jadi kalau ada teman-teman yang kemudian melihat ini sebagai bagian yang baru atau harus kemudian dicerna lagi, ini sebenarnya adalah bagian dari kita harus meningkatkan dari pola pikir atau mental model yang kita hadapi. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan beberapa hal tentang pendidikan multikultural, dan saya juga mengalami proses-proses penelitiannya dulu. Itu pada saat kita bercengkrama dengan Ustadz Ali, Ustadz Nigdat, dan beberapa obrolan yang kaitannya ada perbedaan-perbedaan dalam segi pemahaman agama, pemahaman furu'iyah, pemahaman persepsi, pemahaman ritual keagamaan. Nah, ini menjadi obrolan yang sangat menarik. Sehingga ini sudah dibaca belum ya kira-kira? Sehingga ini banyak juga dituangkan dalam buku pendidikan multikultural di pesantren Syiah yang ditulis oleh Pak Saifuddin. Nah, karena apa? Karena ini adalah penting bagi kita masyarakat awam yang rata-rata ini melihat sesuatu dari isu maupun asumsi. Kalau kita merujuk pada analisis iceberg analisis, bahwa kita dalam struktur sosial itu sebenarnya dibagi atas beberapa tahap. Yang pertama itu pola dan tren. Pola tren itu kira-kira begini. Kalau sekarang itu mendekati tanggal 25 Desember kira-kira begitu. Ini kan sudah rame ya kan? Sudah rame untuk mengatakan bahwa ini loh yang mengatakan Selamat Natal haram kira-kira begitu. Terus kemudian ada yang mengatakan kalau pergi ke kelenteng itu kemudian menjadi kafir loh. Lah, persepsi-persepsi ini, asumsi-asumsi ini akan menjadi konsumsi di tengah-tengah kita, orang-orang yang melihat ini sebagai bagian dari hal-hal yang biasa. Maka ini yang namanya pola dan tren. Pola tren ini kemudian tingkat dari struktur sosial. Jadi pola penyebabnya, atau struktur penyebabnya itu dikarenakan membaca tentang literasi atau berita di media, kira-kira begitu. Siapa saja yang kemudian mengucapkan Selamat Natal kemudian ia menjadi kafir, kira-kira begitu. Nah, ini terus bertanding. Sehingga persepsi kita tentang ketika orang Muslim mengucapkan Natal, terus kemudian pergi ke kelenteng, ke gereja, berteman dengan orang Syiah, kemudian menjadi Syiah, kira-kira begitu. Ini akan menjadi asumsi masyarakat. Nah, ini struktur penyebabnya di situ. Ini apa yang menjadi penyebab? Ini karena mental model kita. Dari dulu sampai sekarang kita dibangun oleh struktur penyebab yang kayak jadi mental model kita itu sudah orang Kristen ini agak gimana gitu ya. Kalau kita main ke Syiah itu gimana gitu ya. Pasti ada perasaan lain, pasti akan ada rasa lain ketika kita menganggap orang itu jangan dekat-dekat lah. Jangan kita bersinggungan lah, nanti jangan-jangan kita dipengaruhi dan lain-lain lah, kira-kira begitu. Nah, mental model ini yang kemudian kita bedah, terus apa penyebabnya dan seterusnya. Ternyata kita itu pinter mendengar daripada harus sering ngomong. Dari sekolah dasar, SMP, SMA sampai perguruan tinggi kita itu kan diajari untuk pinter ngomong,
Kadang-kadang kayak gitu. Kalau di dunia pergerakan PMI itu kan juga begitu Pak Saifuddin. Jadi kalau sudah ngomong itu sudah seufos lah, sudah keren, wow gitu loh. Nah, jadi kita lupa kalau kita itu seharusnya juga harus diajari untuk belajar mendengar. Kalau ketika kita hanya mendengar, melihat, ngomong saja, mendengar berita-berita yang mungkin secara kurang, analisisnya kurang tajam, nah ini akan menjadi bagian baru yang sangat mengganggu kita. Makanya ada proses yang namanya listening, kemudian sensing. Nah, jadi setelah mendengar, kita itu merasakan. Jadi ketika kita mendengar kok yang namanya kalau teman-teman kita Syiah itu sesat, ya kan begitu, nggak sama dalam segi ritual keagamaan. Kita tahunya dari mana sih? Apa yang harus kita cross check sih sehingga kita itu kok tiba-tiba mengatakan itu, ada was-was, ada ketidaknyamanan ketika kita bersinggung dan seterusnya. Nah, itu proses listening, kita itu mendengar. Kemudian kita merasakan. Orang kalau merasakan itu tidak hanya cukup mendengar, tapi harus berinteraksi secara langsung. Kebetulan kemarin saya itu belajar di Jogja juga, tidak diberikan kesempatan kuliah di Jogja, tapi saya kebetulan sering ke Jogja Pak Saifuddin, ikut belajar di sana di jaringan Gus Durian. Itu kita ada yang namanya semacam proses sensing itu. Jadi teman-teman yang kemudian ada diperagakan sebagai orang-orang yang difabel, ada yang tunanetra, ada yang pakai tongkat itu, terus kemudian ada yang pakai kursi roda. Itu betul-betul dijalankan di jalan. Jadi mereka itu yang matanya nggak bisa melihat, itu ya kemudian dibiarkan di jalan berjalan sekitar berapa ya? Kalau nggak salah 5 km. Iya, prosesnya nggak berjalan terus, daerah Wong Kendel malahan. Nah, jadi ya naik ya kan, terus kemudian jalan, naik bus, naik kereta dan seterusnya kayak gitu. Tapi ada petugas-petugas yang mendampingi. 2 petugas pendamping, ada 2 petugas yang menganalisis kira-kira reaksi masyarakat kayak apa. Mereka itu kira-kira ketika jalanan orang-orang seperti ini jalanan dan fasilitas umumnya itu sudah sesuai dengan yang mereka harapkan belum. Nah, itu kita amati, kita melihat, kemudian merasakan betul bahwa orang-orang yang kekurangan dalam segi fisik itu ternyata orang-orang yang kesempatan lebih dari kalian yang hadir di sini. Kalau orang-orang seperti itu, ketika kita tidak mampu merasa, kita tidak akan tahu kebutuhannya apa, perasaannya gimana, dan seterusnya. Maka proses listening dan sensing atau merasakan ini penting dalam rangka kita untuk membangun hubungan relasi keagamaan dan keberagamaan yang baik, sehingga ada moderasi, lahir moderasi beragama, ada multikulturalisme beragama, terus kemudian ada wasatiyah di dalam beragama dan seterusnya. Itu tidak akan terbentuk ketika hanya narasi-narasi saja yang disampaikan, ketika tulisan-tulisan saja yang disampaikan, karena kita harus melalui proses itu. Jadi kalau kedamaian kok hanya narasi, ini adalah ilusi menurut saya. Jadi kita itu harus belajar juga merasakan apa yang kemudian teman-teman Syiah ini rasakan, terus kemudian bagaimana kok kita mengatakan sesat dan seterusnya. Ini apakah hanya dari mental model kita saja, pola dan trennya orang banyak ngomong kayak gitu saja atau gimana? Nah, itu pertanyaannya. Nah, makanya ini menjadi session yang menarik. Mudah-mudahan nanti ada pertanyaan yang lebih luas lagi. Kira-kira begitu Mbak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri power boost-nya dong. Power boost. 1, 2, 3. Wush. Oke, terima kasih. Ya, jadi itu tadi tambahan materi mengenai isi buku yang kita bedah pada sore hari ini. Nah, untuk lebih jelas, lebih luas dan lebih mengenal lagi apa sih alasan buku ini, terus kenapa menciptakan buku ini dan lain-lain, langsung saja ke pencipta buku yang kita bedah pada sore hari ini, yaitu dengan Bapak Dosen Ahmad Saifuddin, MPD. Monggo Bapak, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Fathur Rahman baru datang. Ini segera ke sini Pak Fat, gabung dengan kita. Yang sama-sama saya muliakan, Tuan Guru Kiai Tobroni yang hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak Tobroni sudah hadir. Ustadz Muhlisin serta teman-teman dari Ahlul Bait Indonesia, ya. Ada Ustadz Nasir, Ustadz Alim, Ustadz Akam, semuanya yang saya hormati, teman-teman dari Darut Takrib, ya, dari pesantren Syiah di Jepara yang hadir. Kemudian sahabat saya, sahabat Fuad Fahmi Latif, tadi sudah memberi tausiah yang saya banggakan. Nah, tadi saya banyak belajar mendengarkan dari beliau. Ya. Beliau juga sering mendengarkan, ya, tapi nggak pernah eksekusi, Pak. Kapan nikah, dengarkan. Kapan nikah, dengarkan terus. Belum dia share. Ya, ini 1-0, Pak. Dan yang tadi yang paling dihormati itu kalau Pak Mas Fuad itu Mbak Aulia, ya. Yang lain nggak ada yang dihormati tadi. Oke, terima kasih. Ya, enggak, ini bercanda Mbak Aulia, tapi bercandanya tulus. Oke, teman-teman mahasiswa semuanya yang saya hormati, yang hadir di sini, ya mungkin karena terpaksa, ya karena kalau tidak ada di sini saya anggap tidak masuk kelas. Ini salah satu strategi supaya forum ini rame, ya. Oke, mudah-mudahan dari keterpaksaan itu nanti kalian bisa mendapatkan banyak manfaat, ya. Tadi disampaikan oleh Ustadz Muhlisin sudah banyak sekali. Dan terima kasih juga atas catatan-catatan pentingnya. Dan insya Allah ini bukan studi atau kajian terakhir, ya, dari saya. Akan segera muncul kajian-kajian lagi yang mungkin masih relevan, ya, dengan komunitas atau dengan penganut Syiah. Dan mudah-mudahan nanti, ya, semuanya bisa lancar. Karena saya sudah merancang proposal riset, ya, dan mudah-mudahan nanti 6 bulan ke depan data lapangan bisa selesai dikumpulkan dan nanti bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Jadi saya minta bantuan teman-teman Syiah, ya, jangan bosan-bosan kalau saya ke pesantren, ya, meskipun kalau dengan Ustadz Ali kalau di sana itu pasti ini dikasih makan, jadi saya senang kalau ini teman-teman kan menyangkanya orang Syiah itu mungkin seram, ya. Dari dalam persepsinya itu seperti kalian melihat alien, ya, atau makhluk asing. Ya, karena selama ini mungkin teman-teman kita yang Sunni itu hanya berkumpul dengan teman-teman kita yang satu warna saja. Jadi ketika melihat warna yang lain seolah-olah itu seperti makhluk lain, ya. Padahal ini kalian nggak tahu kalau di sini yang Syiah mana, yang Sunni mana, itu kalian nggak bisa menebak, ya, kalau sudah berkumpul seperti ini. Tapi kalau di media sosial tadi narasi-narasi yang muncul, ya, memang ya yang mendiskreditkan Syiah. Nah, oleh karena itu buku ini hadir, ya, salah satunya adalah untuk melihat, ya, melihat secara mendalam
fenomena tentang relasi Sunni Syiah yang selama ini di luar Jepara itu sangat trennya itu sangat negatif. Kalau kita lihat beberapa kasus, misalnya relasi Sunni Syiah di luar Jepara itu diwarnai banyak konflik, entah itu di Sampang, ya, entah itu di Jawa Timur ya, banyak di Pekalongan dulu juga pernah. Di Jepara ini tidak. Nah, ini yang menjadi salah satu awal mengapa saya melakukan riset ini. Ya, kalau dalam bahasa akademik itu ada riset gap. Nah, riset gap-nya itu sudah ketemu dari fakta bahwa Sunni Syiah kalau di luar Jepara konflik, kenapa kalau di Jepara kok adem ayem? Nah, itu yang ingin kita kuat ya, ingin kita jawab. Nah, sebagai seorang peneliti, kita juga harus memenuhi kaidah-kaidah riset ya yang objektif. Jadi kalau kita mengacu pemikiran dari salah satu pakar ya, namanya Kim Knott ya. Kim Knott itu yang mempopulerkan istilah insider outsider tadi. Ketika saya meneliti Syiah, itu berarti saya ini peneliti dalam kapasitas outsider. Ya, jadi orang di luar Syiah yang meneliti tentang Syiah. Kalau orang di dalam Syiah meneliti Syiah, nah itu namanya insider. Orang Sunni saya meneliti NU misalnya, nah itu saya insider. Nah dalam kasus ini saya posisinya sebagai outsider, orang luar yang mengamati ya, yang meneliti objek di luar dirinya. Nah, baik outsider maupun insider itu kalau menurut Kim Knott itu ya ada tantangannya ya. Karena kalau meneliti luar ya, misalnya saya meneliti Syiah. Nah, itu saya itu harus menjadi observer as participant ya. Jadi pengamat dari luar tapi juga harus berpartisipasi. Harus merasakan ya, kalau bahasa gampangnya mau hidup bareng ya, tidur bareng misalnya, berbuka puasa bareng. Nah, harus setara. Monggo ya, harus setara sehingga nanti saya bisa merasakan hal-hal yang mungkin kalau saya hanya mengamati dari luar itu tidak bisa saya rasakan ya, sense tadi kalau bahasanya sahabat Fuad. Mengapa saya kalau buka puasa di Pondok Pesantren Darut Takrib harus menahan lapar sejenak karena buka puasanya itu agak lama. Nah, saya juga harus merasakan itu ya. Nah, kalau kalian kan suara tung maghrib atau wiu-wiu ya, langsung cepet-cepet ambil takjil. Tapi kalau di pesantren enggak ya, karena waktu berbukanya itu agak berbeda. Nah ini soal furu'iyah ya, soal tafsir terhadap teks keagamaan. Nah ini penting. Nah makanya saya sebisa mungkin menjadi pengamat ya, observer, tapi juga sebagai partisipan supaya tadi datanya itu objektif. Nah kalau sebagai insider ya, misalnya saya meneliti NU itu juga ada tantangannya sama ya. Jadi ketika saya sebagai insider menurut Kim Knott ya harus menjadi partisipan as observer ya. Jadi harus menjadi partisipan, saya itu biasa berpartisipasi, hidup bareng dengan orang NU, tapi juga harus kritis, yang menjaga jarak, jadi observer, jadi pengamat. Sehingga nanti data yang dilakukan itu tidak pilih-pilih. Oh ini yang mendukung kepentingan NU saya ambil, yang tidak mendukung saya pilah misalnya. Nah, atau sebaliknya tadi kalau yang Syiah, ini kalau hal-hal yang memang bagus dari Syiah saya ambil, kalau yang nggak bagus tidak saya ambil. Nah karena ini kualitatif, ya harus data lapangan yang diungkap. Nah ini soal metode ya, tadi soal insider outsider. Nah selanjutnya mengenai isi dari buku ini tentu saya tidak akan banyak bercerita. Kalau saya semakin banyak bercerita tidak ada yang beli buku saya ya.
Jadi ceritanya sedikit, harapannya nanti banyak yang beli. Tapi khusus di sini nanti bagi penanya kita kasih hadiah ya Tat ya. Hadiah, dapat buku. Nggak usah beli, tanya saja. Ya. Kalau beli nanti kalian mengurangi anggaran beli kosmetik dan kuota. Ya. Silakan nanti kalau ada yang tanya nanti kita kasih door prize bukunya. Oke, untuk isinya ya tentang pendidikan multikultural di pesantren Syiah ini awalnya memang riset ini dibiayai oleh Kemenristek Dikti ya. Skema penelitian dosen pemula, moga Pak Fat ini juga awal ya. Awal saya dan Pak Fat ini sebagai peneliti. Jadi ada kesamaan-kesamaan yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Muhlisin antara Sunni dan Syiah. Salah satunya misalnya soal amaliyah. Ya. Amaliyah Sunni Syiah itu banyak yang sama. Ya, itu secara realitas. Tapi biasanya yang dibesar-besarkan, yang di-framing oleh media, itu justru amaliyah yang memunculkan titik beda. Padahal yang sama itu banyak, tapi yang di-framing, yang dimunculkan justru yang menimbulkan tadi ya celah-celah konflik. Misalnya apa? Ya tadi tawasul, ya, tahlil, kemudian ziarah. Ini kita sama-sama melakukan manakib, ya, maulid. Nah, itu kan tradisi Sunni juga tradisi Syiah sama. Tapi biasanya yang muncul di media sosial ya dengan framing aktor-aktor tertentu yang memang tujuannya untuk mendiskreditkan Syiah, itu justru yang dimunculkan adalah amaliyah-amaliyah yang nanti bisa memunculkan konflik. Contoh, ini di buku ini nanti dibaca ya. Adanya Syiah, ya, azan itu kan ada hayya ala khairil amal ya. Nah, itu di media sosial itu di framing. Wah, ini bukan Islam. Azannya beda. Nah, ini terus dijelaskan di sini ya. Dijelaskan langsung dari sumbernya. Siapa yang menjelaskan dalam konteks ini? Salah satu informannya adalah Ustadz Mikdad Turkan. Ya, dulu melalui forum tabayun semacam ini ya. Adik-adik, kakak-kakak angkatan kalian, saya ajak ke pesantren. Nah, ternyata azan yang berbeda itu bukan bagian dari persoalan yang sifatnya usuliyah, ya, bukan yang pokok, tapi itu bagian dari furu'iyah. Ya. Misalnya kalau Sunni juga ada kan as-sholatu khairum minan naum. Kalau Syiah hayya ala khairil amal. Tuh ya, itu contoh ya, misalnya framing di media sosial ada satu perbedaan itu kemudian diletupkan sehingga itu menjadi sumbu konflik. Nah, itu yang ingin berusaha kita dedahkan ya dalam buku ini. Bahwa ada tradisi-tradisi yang mirip ya antara Sunni dengan Syiah. Dan banyak hal. Kalau kita ngomong fikih ya namanya fikih tentu banyak perbedaan. Jangankan Sunni Syiah, ya sesama Sunni saja banyak yang berbeda. Ya, karena kalau beda mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hambaliyah kan tentu juga akan ada perbedaan tata cara sholatnya, tata cara wudhunya misalnya. Sama ya. Nah, itu. Nah, jadi ternyata teman-teman Syiah yang selama ini kita persepsikan eksklusif ya, tertutup ya, mereka tidak mau berteman dengan kelompok di luar mereka, itu ternyata terbantahkan. Ya, terbantahkan. Ya tadi mereka sangat inklusif ya. Kalau ada persoalan mereka gentle, ya silakan langsung tanya. Ya, tanyanya ya langsung ke sumbernya. Ya, jangan dari media sosial apalagi, atau dari orang yang mungkin tidak begitu paham tentang Syiah, tapi kemudian mereka bisa berstatement ya tentang Syiah.
Nah, ini kalau di pengantarnya Ustadz Mikdad itu kan sudah sangat jelas ya. Antara kebatilan dan kebenaran itu tipis sekali, seperti mata dan telinga. Jadi kalau kadang kalau kita hanya mengandalkan pendengaran saja juga kadang kita bisa terkecoh. Kita juga harus membuktikan dengan telinga kita. Jadi ketika kita hanya mendengar ya, mungkin itu nanti akan menyebabkan atau bisa menarik satu kesimpulan tertentu, tapi kemudian kita lihat secara langsung ternyata kesimpulannya berbeda. Nah, yang pertama salah, mungkin yang kedua yang dijadikan klaim kebenaran. Nah, ini kan berarti sangat tipis antara kebenaran dan kesalahan. Jaraknya itu ibarat jarak mata dan telinga saja. Dan di epilognya dari Pak Rektor juga membahas ya, salah satu peradaban Islam itu ya kita tidak bisa menafikan ada peradaban Persia, Irak, Iran yang sekarang. Nah, itu juga menjadi salah satu pusat peradaban ya, khususnya dalam internal umat Islam itu menjadi salah satu yang terkuat. Siapa yang sekarang misalnya yang berani secara lantang ya, berseberangan ya, dengan Barat? Kalau tidak Iran nggak ada mungkin. Nah, itu berarti salah satu peradaban Islam itu memang sudah diwariskan ya sejak dulu ketika peradaban Persia sampai sekarang. Oke, kemudian selanjutnya dan mungkin ini yang terakhir ya. Nanti kalau Pak Fat mau menambahkan silakan Pak Fat. Tadi ya, yang pertama Syiah sangat terbuka, inklusif, kemudian sangat mempersilahkan kalau kita ingin klarifikasi ya, tabayun. Jadi kalau kalian mendengar apapun tentang Syiah, nah mereka siap untuk menjadi voice of the voiceless ya. Jadi suara-suara lirih yang selama ini mungkin kalian dengar, nah itu harus kalian dengarkan langsung dari sumbernya supaya suara itu bisa menjadi keras. Nah, misalnya tadi soal fikih ya, ritual. Dan itu tidak bisa kita pahami hanya dengan membaca. Ya, apalagi hanya sekedar forum seminar semacam ini. Kalian akan lebih paham, akan lebih bisa merasakan ya harus berkumpul tadi. Ya. Harus bergaul, ngopi bareng. Kalau berkumpul saja tidak mau, ya, takut, khawatir. Tadi misalnya yang sudah disampaikan Mas Fuad ya, kumpul dengan orang Syiah menjadi Syiah, kumpul dengan orang Kristen langsung otomatis Kristen. Nah, itu kan kekhawatiran yang menurut saya terlalu berlebihan. Padahal dengan berkumpul ya, dengan kita berinteraksi, nanti kalian akan paham ya, bahwa selama ini yang kita pahami mungkin tidak sama dengan apa yang mereka pahami. Nah, itu poin yang ingin disampaikan dalam buku ini. Dan masih banyak hal ya yang menjadi titik kesamaan antara Sunni dan Syiah. Yang paling akhir ya, sebelum nanti tanya jawab, banyak sekali ya hal-hal yang menurut saya masih bisa kita lakukan bersama-sama ya antara Sunni dengan Syiah daripada sekedar kita berkalang konflik ya, berkalang polemik. Kita hanya menghabiskan energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif ya. Padahal masalah-masalah yang sedang kita hadapi dan nyata ya itu semakin menantang dan harus segera kita carikan solusi ya. Problem ekonomi, problem pendidikan, problem politik ya, semuanya sekarang banyak masalah dan itu harus kita selesaikan bersama-sama. Nggak mungkin Sunni NU berjalan sendiri ya. Kita semua harus bergandengan tangan. Kita semua harus berdiri dalam satu gerakan sehingga masalah-masalah yang lebih substantif ya daripada sekedar Syiah sholatnya nggak sedekap kalau Sunni sedekap, nah itu kan nggak prinsipil ya.
sama-sama sholat. Jangan melestarikan konflik-konflik yang nggak bermutu gitu loh maksudnya. Itu kan nggak bermutu ya. Hanya soal ritual saja dipermasalahkan. Padahal itu bagian dari furu'iyah ya, sekali lagi. Jadi kalau akidah itu kan yang usul ya, yang prinsip. Tuhan kita sama, ya Allah. Nabi kita sama, Nabi Muhammad. Kemudian Quran kita sama, Al-Quran. Kita sama-sama percaya, ya, ada hari kiamat. Iya, ada hari kiamat ya. Sebentar lagi. Ya, kita itu hal usuliyah. Kalau kita nggak percaya dengan hari kiamat, nah itu berarti kita sudah berbeda secara prinsipil. Nah, itu boleh kita persoalkan ya secara usul, secara prinsip. Tapi kalau misalnya tadi ya sholatnya kita berbeda, ritualnya, tata caranya, wudhunya kita berbeda. Nah, itu hal-hal yang menurut saya sudah, kalau kita mau perdebatkan nggak akan ada habisnya. Ya, perang dalil itu bukan solusi. Ya, karena itu semuanya berbasis istinbat hukum dari para mujtahid. Ya, setiap ulama punya argumentasi yang sama-sama bisa dijadikan dalil, ya, beristidlal, bisa dijadikan hujah. Dan nggak akan pernah sama, ya sampai kapanpun. Nah, makanya itu pasti akan berbeda. Makanya yang perlu kita sikapi, nah dalam buku ini kita perlu untuk melakukan pendekatan dengan apresiatif inquiry, ya. Jadi menemukan tradisi-tradisi positif, ya, yang sama, ya, yang visinya itu sama. Kemudian dari tradisi positif itu dijadikan kekuatan untuk saling mengapresiasi, ya, untuk saling memberikan dukungan. Nah, inilah yang ingin disampaikan ya dalam buku ini. Mungkin itu Mbak Aulia, ya. Terima kasih dan mudah-mudahan nanti ada diskusi sehingga kalian bisa langsung bertanya dengan Ustadz Mulisin, ya. Yang selama ini kalian ragu-ragu, ini Syiah itu siapa? Ya, nah ini orangnya di sini, ya. Ini langsung dihadirkan. Jadi biar kalian tidak katanya-katanya lagi, tapi langsung dari sumbernya. Oke, terima kasih. Sementara saya cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Power was 1, 2, 3. Wush. Oke, terima kasih Bapak. Sudah sangat jelas sekali ya teman-teman semua dari latar belakangnya, prolognya, adanya buku ini tuh untuk apa, tentang apa, dan kenapa gitu. Nah, namun dari semua penjelasan yang sudah ini boleh merokok ya. Oh, enggak, monggo Pak. Ini kan terbuka. Yang mau merokok silahkan merokok ya. Mungkin kita di luar kelas. Kalau di dalam kelas jangan coba-coba. Beberapa logika tanpa logistik nggak bisa mikir Pak. Oke, monggo yang mau merokok sangat diperbolehkan. Oke, dari itu tadi ya penjelasan yang sudah sangat jelas sekali, sudah sangat banyak tentang isi buku dan lain-lain. Namun pasti teman-teman punya dong unek-unek pemikiran sesuatu yang kenapa ya kok seperti itu? Kan kita kayak gini, terus nanti gimana gitu? Pasti teman-teman punya gitulah. Dari yang sudah didengar tadi ya, yang sudah dipahami, pasti semuanya itu nggak langsung dicerna, langsung dipahami gitu, nggak, pasti ada lah yang mau ditanyakan gitu. Apalagi udah ada apresiasi yang sangat luar biasa, ya nanti dapat buku gratis gitu. Harus semangat sekali ini ya diskusinya. Oke, kita buka 3 penanya terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang ingin mau menanyakan, monggo dipersilakan. Pecinta-pecinta buku ini pasti sangat antusias dan bersemangat. Oke, Mbak Wahyuni. Oke, tadi yang di belakang ada siapa? Mbak siapa? Mbak Ani. Oke, kepada penanya pertama, monggo dipersilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tunggal Dr. Sia, prodi PAI kelas A2. Izin bertanya, dari penjelasan Bapak Turkan tadi, terdapat tantangan dengan tingkat termutu hingga terberat dalam menarik kesimpulan untuk dijadikan sebuah buku. Yang saya tanyakan, berapa lamakah Bapak menghadapi tantangan yang menurut Bapak itu merupakan tantangan tersulit saat meneliti, dan bagaimana cara menyelesaikan tantangan tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak. Beri power wush. Power wush. 1, 2, 3. Wush. Dari pertanyaannya tersebut ditujukan kepada Bapak. Untuk penanya kedua tadi di belakang ada Mbak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Diam. Diam, jangan ada yang bersuara. Aisyah, Bu. Mohon maaf Pak sebelumnya. Saya tidak akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berat yang sekiranya saya bisa dapatkan jawabannya dengan membaca bukunya. Tapi saya hanya akan menanyakan kegelisahan saya. Kenapa sih umat Syi'i dan Sunni di luar Jepara itu cenderung berkonflik dan di Jepara kok cenderung adem ayem saja? Jangan-jangan ini ada dua penyebab. Apakah memang karena masyarakatnya yang toleransinya tinggi, atau karena masyarakatnya yang bodoh amat? Nah, itu sih yang mau saya tanyakan. Kalau tidak diberi buku tidak apa-apa, karena pertanyaan saya sangat tidak bermutu. Tapi saya berharap Bapak yang meneliti langsung bisa menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Power wush. 1, 2, 3. Wush. Oke, terima kasih dari pertanyaan kedua dari Mbak Wahyuni. Oke, untuk penanya ketiga, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat-sahabat. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Pak, saya mau tanya. Sudah disampaikan oleh pembedah dan narasumber panjang lebar terkait buku yang ditulis oleh Pak Fad dan Pak Sae. Yang saya tangkap adalah kita dalam buku itu kita didorong untuk memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang di situ dapat menerima perbedaan yang ada di bangsa kita. Tentunya banyak perbedaan yang ada di bangsa kita. Salah satunya yang dikutip itu adalah perbedaan keagamaan. Di Islam sendiri banyak golongan-golongan. Misalnya ada Syi'i, ada Sunni seperti itu. Nah, maka kemudian saya sebagai orang Sunni itu merasa kita itu eksklusif. Kita tidak mudah untuk menerima perbedaan. Perbedaan Islam sendiri kita tidak mudah untuk menerimanya. Nah, kemudian yang saya tanyakan bagaimana supaya kita dapat menjadi inklusif untuk dapat menerima perbedaan tersebut. Sehingga kita hidup di Indonesia itu betul-betul memang bangsa yang besar. Bukan hanya ngomong kita kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika bla bla bla, tapi kenyataannya kita kumpul dengan orang yang beda organisasi keagamaan antara NU sama Syiah misalnya, yang di situ seharusnya sama-sama Islam, kita saja tidak mau. Misalkan kita diajak main ke pesantren Darut Takrib, kita tidak mau. Itu. Terus yang saya tanyakan tadi Pak, bagaimana untuk kita supaya bisa inklusif itu Pak, menerima perbedaan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Power wush. 1, 2, 3. Wush. Oh, enggak, ada yang mau bertanya lagi, monggo. Lupa ini Pak. Sebelum lupa, langsung. Kan tadi juga sempat tinggal bolos. Ini kan
yang ingin dilakukan pendidikan multikultural di pesantren Syiah, kemudian juga yang diteliti juga di wilayah kita sendiri di sekarang, Pak. Ini apa yang ingin saya tanyakan, apa yang ingin diungkapkan oleh penulis? Bagaimana maksudnya di sini pendidikan multikultural yang ini konteksnya antara golongan Sunni dan Syiah. Sebagaimana multikultural kan bukan cuma Sunni sama Syiah, kita berinteraksi dan lain sebagainya, mungkin juga bisa juga bersama atau mungkin semua bersama kan menentukan sekali. Itu saja. Kemudian ini tadi justru muncul pertanyaan ini, yang pertanyaan pertama lupa. Cukup mungkin nanti kalau nggak Pak, tanya lagi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Chorus, 1, 2, 3, wush. Oke, terima kasih dari keempat penanya itu tadi yang sangat luar biasa pertanyaan-pertanyaannya. Monggo ini langsung ditanggapi Mawon ya Pak. Kepada narasumber. Kepada narasumber. Boleh sedikit aja sampai dengan tambahan. Ya, untuk mungkin ya dari pertanyaan kedua, ketiga dan keempat mungkin saya gabung saja. Nanti yang kalau bertanya tentang penderitaan biar beliau yang jawab. Ada satu kaidah yang ini dari Sayyidina Ali, Imam Ali bin Abi Thalib, yang mungkin kita bisa jadikan sebagai pegangan bagaimana kita memandang manusia. Dalam sebuah hadis, dan ini di dalam Nahjul Balaghah, beliau memberikan pejangan pada kita. Beliau mengatakan an-nas sinfani. Jadi manusia itu ada dua golongan. Akhun laka fiddin wa nadhirun laka fil khalq. Dua golongan ini, lihatlah dia saudaramu dari sisi agama. Artinya dalam mazhab, dalam beragama yang lain. Lihatlah dia ini sebagai saudaramu. Wa nadhirun laka fil khalq. Kalau bukan dari sisi ini, dari sisi agama, lihatlah manusia yang lain ini dari sisi apa? Bahwa dia diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia. Ini kaidah yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk kita jadikan sebagai pegangan memandang manusia, sehingga apa? Tidak ada sekatan-sekatan bahwa ini sunnah, ini syiah, maka saya harus gabung dengan sunnah atau sunni saja, atau bergabung dengan syi'i saja. Dan perbedaan-perbedaan itu kalau dalam sisi mazhab tadi berbeda, lihatlah bahwa dia adalah manusia yang harus kita jaga kehormatannya, harus kita jaga harta bendanya dan segala macam. Mungkin kaidah itu yang bisa kita pegang, kemudian kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu, Pak Haji. Terima kasih audiens ya, tadi sudah bertanya. Mudah-mudahan tadi namanya tidak lupa sehingga bukunya tidak salah orang nanti. Yang pertama Mbak Kumaidatun ya, Nisfiyah, tentang tantangan yang dihadapi sebagai seorang peneliti ketika melakukan riset tentang Syiah. Tentu tadi karena posisi saya sebagai outsider ya, orang luar yang meneliti, orang Sunni yang meneliti Syiah. Tentu tantangan yang pertama sebagai peneliti kita perlu untuk menjadi tadi observer as participant ya, jadi pengamat tapi sekaligus sebagai partisipan. Jadi mau tidak mau saya harus terlibat secara langsung aktivitas mereka ya. Dan ini tidak mudah ya. Karena apa? Tadi secara fikih, secara ritual keagamaan banyak perbedaan. Ya, tapi karena saya sebagai peneliti, ya, urusan-urusan fikih harus sudah selesai. Kalau itu tidak selesai, saya nggak bisa dapat data. Misalnya saya ingin wawancara dengan Ustadz Alam, terus maghrib, ya, jamaah, saya kemudian punya pikiran bahwa, oh ini kan beda mazhab, nggak boleh satu jamaah misalnya.
Nah, terus itu ya nanti nggak akan selesai. Ya. Kalau tadi saya harus menjawab pertanyaannya Mas siapa tadi? Nugroho ya? Atau Mas siapa? Rifai. Mas Nugroho. Nggak hanya sekedar interaksi ya, Mas Robert. Jadi misalnya kalau contohnya jamaah, ya itu udah berkali-kali sering ya, ya pasti selalu kalau kita berkumpul dengan orang Syiah pas waktu sholat tiba ya kita jamaah. Perkara yang imam siapa, nah, itu biasanya saling dorong mendorong ya. Itu kan tradisi kita ya. Pasti nggak ada yang mau jadi imam. Nah, kalau saya jadi makmum ya saya harus ikut. Ya. Misalnya Ustadz Ali jadi imam saya, ya saya sebagai makmum ya harus ikut, namanya jamaah. Ya. Dan sebaliknya, saya jadi imam misalnya Ustadz Ali jadi makmum, Ustadz Ali ikut saya. Kalau saya jadi makmum, Ustadz Ali kunut, ya saya ikut kunut karena setiap sholatnya Syiah itu menggunakan kunut, ya. Setiap 5 kali 5 waktu sholat, ya. Isya subuh, zuhur, asar, maghrib, ada kunutnya semua. Ya, saya makmum ya ikut kunut. Kalau kita kan hanya subuh saja yang sunni misalnya. Nah itu ya, itu tantangannya yang pertama sebagai observer sekaligus partisipan. Yang kedua tantangan eksternal, ya tadi sempat disinggung ya oleh Ustadz Muhlisin. Memang ya tidak sedikit ya, bahkan termasuk orang-orang NU, orang-orang Sunni sendiri, ya, yang terkadang ya, kalau berbeda pendapat soal argumentasi itu masih wajar ya, tapi terkadang memvonis misalnya ketika saya meneliti tentang Syiah, kemudian saya Sunninya mulai diragukan, ya, jadi kualitas kesunian saya mulai menurun. Ya memang ada ya, tapi itu kan bagi saya itu tidak harus ya, semua orang bebas lah ya, berhak berpendapat. Tapi kan saya juga punya nilai ya, punya value yang harus saya perjuangkan, yang saya pegangi. Kalau sebatas argumentasi ya, misalnya perbedaan pendapat, ya justru itu saya malah senang ya. Tapi tadi kalau sudah berani memvonis, menilai ya seolah-olah hakim tunggalnya itu yang bersangkutan, nah itu tantangan ya, dan tantangan itu justru datang dari orang-orang kita sendiri, dan mungkin nanti kalian juga akan mengalami hal yang sama ya. Jadi setiap masuk kelas kan saya menantang kalian ya, sekali-kali ngopi dengan orang yang berbeda, bergaul, berinteraksi ya, biar hidup kalian ini berwarna ya, tidak menjadi Muslim yang kagetan misalnya. Nah nanti kalau kalian sering berinteraksi dengan orang yang berbeda, mungkin nanti di kalangan kita ada yang mencemooh, mencibir, ya itu biasa. Ya, jangankan kita, Nabi saja dituduh gila biasa ya. Nah, kalau kita dituduh gila kan berarti lumayan ya, ya kita mendekati mendekati tuduhan-tuduhan yang dialami Nabi lah. Oke, itu ya tantangan tadi. Yang pertama tantangan metodologis, yang kedua tantangan realitas tadi. Kemudian pertanyaan selanjutnya Mbak Yuni, ya. Mengapa Syiah Sunni di Jepara adem ayem, ya, harmonis, serukun? Apakah memang karena watak toleransi kita yang tinggi, atau justru sebaliknya kita apatis, ya, acuh tak acuh? Nah, kalau di Banjaran ini ya, salah satu yang ada di sini, mengapa kita relatif bisa harmonis? Karena memang ada banyak faktor ya, tradisinya sama, yang kedua budayanya banyak yang sama, yang ketiga didukung dengan pertalian darah. Nah, itu juga mempengaruhi pertalian darah. Misalnya Sunni anaknya kawin dengan orang Syiah, nah itu mempengaruhi. Wah, ini ya rahmat ini. Mungkin itu ya. Oke, Mas Nugroho sudah terjawab kan? NKRI harga mati lah. Ya, udah. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Saya lanjutkan ke Mas Fuad. Ini hujan dilanjut nggak ya?
Udah berarti. Ya, kalau closing itu tadi terkait masalah yang ditanyakan Mas Nugroho, apa kita membangkitkan rasa nasionalisme tadi. Ya kalau kita nggak punya Pancasila ya nggak mungkin kita sepakat bahwa kita mau hidup berbeda-beda begitu. Jadi ini adalah keniscayaan yang harus terus dipahami dan terus kita gali bahwa kadang-kadang anak-anak kampus juga itu belum sampai sana kira-kira begitu. Nah jadi ini adalah salah satu diskursus ya kayak gini. Ini kan menumbuhkan rasa nasionalisme kan. Sebenarnya kita meskipun kok berbeda itu ya bisa bersama, bahkan itu adalah spirit dan konsensus kita hidup bernegara. Akan tetapi realitasnya orang-orang mayoritas itu sering menyudutkan orang-orang minoritas. Lah itu yang tidak adanya keadilan. Jadi tidak ada keadilan tanpa kemanusiaan, tidak ada kemanusiaan tanpa ketuhanan, tidak ada kesetaraan tanpa keadilan. Maka kalau meskipun kita mayoritas, tahu teman-teman kita yang minoritas, ini mohon maaf, meskipun kok di sini bisa akur, bisa jadi di Sampang dimanapun itu mereka akan tidak diberikan hak-hak di dalam kesetaraan dan keadilan. Oleh karena itu kita sebagai mayoritas atau yang mengaku sebagai Nahdien atau Sunni ini seharusnya menjadi umbrella payung bagi mayoritas. Begitu pula konstitusi negara itu kan sudah diatur sehingga kita hidup sebagai warga bangsa yang baik seharusnya paham dan tahu tentang payung besar di mana para pendiri bangsa itu meletakkan sebagai maupun pegangan kita di dalam hidup berbangsa dan bernegara. Kira-kira itu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih tanggapan dari beberapa pertanyaan tadi. Karena ini hujan dan sudah sore juga ya, jadi langsung saja. Sedikit kesimpulan dari saya bahwa dalam memahami agama itu bukan hanya secara radikal ataupun liberal, tapi kita juga harus moderat. Berbeda agama bukan berarti perbedaan agama, aliran atau paham, bukan berarti kita itu berbeda gitu ya. Tapi sebenarnya kita itu sama, hanya saja pemikiran, mindset, pola pikir kita itu yang menyebabkan diri kita sendiri yang menganggap ini semua itu berbeda. Apalagi dengan adanya beberapa konflik di sekitar kita sekarang ini. Maka dari buku tersebut mengkaji lebih banyak dan lebih detail lagi dari pondok pesantren Syiah itu tadi ya, pondok Darut Taufik ya. Ya, itu tadi. Sedikit pesan juga dari saya bahwa sedikit pesan juga dari saya bahwa beberapa orang merasa paham karena pemahamannya sendiri, padahal beberapa orang merasa bahwa mereka telah memahami, padahal mereka hanya paham dengan pemahamannya sendiri. Oleh karena itu kita harus lebih sering lagi mendengar dan membaca, terutama dari buku tersebut, buku yang kita kaji hari ini. Sedikit ya itu tadi, kurang lebihnya pesan dari saya. Bila ada salah kata, perkataan atau sesuatu yang berkenan, mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.